Assalamualaikum sahabat Karang Creativity. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang karomah Sunan Kudus. Jangan lupa subscribe, like dan share. Kisah tentang Sunan Kudus diceritakan dalam Babat Tanah Jawi. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji, dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyuran binti Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel. Babat Tanah Jawi sendiri merupakan terjemahan dari punika serat Babat Tanah Jawi wiwit saking Nabi Adam dumugi ing tahun 1647 yang disusun oleh W.L. Olthoff di Leiden, Belanda pada tahun 1941. Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad. Nama lengkapnya adalah nama Said Jafar Shadiq Asmad Khan. Ia lahir pada tanggal 9 September tahun 1400 Masehi, 808 Hijriah. Sang ayah adalah Senopati atau Panglima Kerajaan Demak. Jafar Shadiq menggantikan jabatan ayahnya untuk memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Demak. Melalui posisi Senopati itulah, Jafar Shadiq menyebarkan Islam di wilayah Demak. Selain menjabat sebagai Senopati, ia juga diangkat menjadi Imam Besar Masjid Agung Demak, serta menjadi Kadi atau Hakim di Kerajaan Demak. Pada waktu Sunan Kudus sebagai Senopati Kerajaan Demak, Bintoro berhasil mengembangkan wilayah Kerajaan Demak ke arah timur hingga mencapai Madura, dan arah barat hingga Cirebon. Banyak cerita tentang kesaktiannya. Sebelum perang, ia diberi badong, semacam rompi, oleh Sunan Gunung Jati. Badong itu dibawanya berkeliling arena perang. Dari badong sakti itu, keluarlah jutaan tikus yang juga sakti. Kalau dipukul maka tikus itu tidak mati, namun mereka semakin mengamuk sejadi-jadinya. Pasukan Majapahit ketakutan sehingga mereka lari tunggang langgang. Dirinya juga mempunyai sebuah peti, yang bisa mengeluarkan ribuan tawon. Banyak prajurit Majapahit yang tewas disengat tawon itu. Pada akhirnya, pemimpin pasukan Majapahit, yaitu Adipati Terung menyerah padanya. Selanjutnya, dirinya meninggalkan Demak karena ingin membaktikan seluruh hidupnya untuk kepentingan agama Islam. Ia pergi menuju ke Kudus. Dahulu kota Kudus masih bernama Tajuk. Dalam cerita Tutu, dikisahkan, awalnya ada Kiai Telingsing yang mengembangkan kota ini. Telingsing sendiri adalah panggilan sederhana kepada Delingsing, seorang Muslim Cina asal Yunan, Tiongkok. Ia sudah ada sejak abad ke-15 Masehi dan menjadi cikal bakal Tionghoa Muslim di Kudus. Kiai Telingsing seorang ahli seni lukis dari dinasti Sung yang terkenal dengan motif lukisan dinasti Sung, juga sebagai pedagang dan mubalik Islam terkemuka. Setelah datang ke Kudus untuk menyebarkan Islam, didirikannya sebuah masjid dan pesantren di Kampung Nganguk. Raden Undung yang kemudian bernama Jafar Talib atau lebih dikenal dengan nama Sunan Kudus adalah salah satu santrinya yang ditunjuk sebagai penggantinya kelak. Jafar Shadiq awalnya hidup di tengah jamaah dalam kelompok kecil di Tajuk. Jamaah itu merupakan para santri yang dibawanya dari Demak. Setelah jamaahnya semakin banyak, kemudian membangun masjid sebagai tempat ibadah dan pusat penyebaran agama. Tempat ibadah itu adalah Masjid Menara Kudus yang masih berdiri hingga kini. Masjid ini didirikan pada 956 H yang bertepatan dengan 1549 M. Kota Tajuk mendapat nama baru, yakni Quds, yang kemudian berubah menjadi Kudus. Kemudian pada akhirnya Jafar Shadiq sendiri dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Sunan Kudus banyak berguru kepada Sunan Kalijaga, gaya berdakwahnya sangat toleran pada budaya setempat serta cara penyampaian yang halus. Didekatinya masyarakat dengan memakai simbol-simbol Hindu-Buddha seperti yang tampak pada gaya arsitektur Masjid Kudus. Untuk menarik simpati masyarakat untuk mendatangi masjid guna mendengarkan tablik akbarnya, ia tambatkan kebo gumarang sapi di halaman masjid. Masyarakat yang saat itu memeluk agama Hindu pun bersimpati, dan semakin bersimpati selepas mendengarkan ceramahnya mengenai sapi betina atau Al-Baqarah. Sunan Kudus meninggal dunia saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus pada tahun 1550. Dia wafat dalam posisi sujud, dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus. Wassalamualaikum.